Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi sehat walafiat. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Cahyo Fahrudi, Bapak mahasiswa IAIN Jember semester 7. Bapak berasal dari Bondowoso. Saat ini Bapak bertempat tinggal di asrama Masjid IAIN Jember. Dalam beberapa pertemuan ke depan, insya Allah Bapak akan menemani kalian dalam pembelajaran via online ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apakah kalian tahu sholat berjamaah itu? Ya, sholat berjamaah itu ialah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang di antara mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah ini sangat dianjurkan oleh Nabi, terutama di dalam sholat 5 waktu kita. Maka dari itu, hukum dari sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat yang sendirian, itu adalah dilipatkan 27 derajat. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa salat berjamaah itu mempunyai kandungan yang sangat hebat melebihi dari salat sendirian. Maka dari itu sebisa mungkin kita melakukan salat berjamaah, baik itu di rumah ataupun di masjid. Sebelum melakukan salat berjamaah, ada beberapa syarat sah dalam salat berjamaah, yaitu yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majlis atau satu tempat. Yang keempat, salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Jadi, keempat syarat sah di atas itu harus dikerjakan. Karena jika satu saja tidak dikerjakan, maka salat berjamaah itu tidak sah. Seperti itu. Dalam salat berjamaah, kedudukan imam itu sangatlah penting. Maka dari itu, ada syarat-syarat tertentu agar seseorang bisa menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat, tidak gila. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan pun boleh, asalkan makmumnya perempuan saja. Sedangkan syarat yang terakhir dari imam yaitu tidak sedang bermakmum pada orang lain. Begitu pula dengan seorang makmum, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam.
Yang kedua, makmum mengetahui gerakan sholat imam. Jika imam itu ruku, maka seorang makmum ini harus mengetahui dan kalau imam itu sedang ruku. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi jika di masjid A, imamnya di masjid A, maka makmumnya juga di masjid A dengan jarak yang dekat. Yang keempat yaitu posisinya di belakang imam. Yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam melakukan sholat maghrib, maka makmum ini juga berniat untuk sholat maghrib pula. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apakah kalian sering mendengar kata makmum masbuk? Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Sedangkan makmum yang mengikuti bacaan imam membaca surat Al-Fatihah itu disebut makmum muwafiq. Jadi ada dua macam makmum, yaitu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Nah, semisal contoh ada seorang masyarakat yang ketinggalan untuk sholat. Ketika beliau melakukan takbiratul ihram, kemudian mau membaca Al-Fatihah, sang imam sudah ruku. Maka makmum ini yang terlambat ini langsung ruku. Nah, makmum ini disebut dengan makmum masbuk. Seperti itu. Paham ya? Jadi itu yang dimaksud dengan makmum masbuk. Selanjutnya, ada beberapa halangan untuk dilakukan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian, karena ada halangan-halangan ini. Apa halangan-halangan itu? Yang pertama, ada hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Hujannya sangat deras, disertai angin, disertai kilat. Nah, itu boleh dilakukan sholat sendirian. Selanjutnya, halangan yang kedua yaitu adanya angin kencang yang sangat membahayakan. Nah, semisal angin topan, angin puting beliung yang sampai memporak-porandakan rumah orang. Nah, itu tidak usah sholat berjamaah karena itu membahayakan sekali kepada diri kita. Halangan yang ketiga yaitu sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Ya, semisal sakit kaki, kan sulit untuk ke masjid. Nah, itu diperbolehkan untuk sholat sendirian. Yang keempat yaitu sangat ingin buang air besar. Nah, jika sudah sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, itu disegerakan. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir, halangan yang terakhir dari sholat berjamaah yaitu karena setelah memakan makanan yang baunya tajam atau sukar dihilangkan, seperti makan bawang, pete, jempol, duren, seperti itu. Jadi itu adalah halangan-halangan untuk sholat berjamaah. Jadi Bapak harap penjelasan Bapak bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.